Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bentar, saya cek dulu. Sudah ada suaranya? Sudah ya. Baik, saya melanjutkan presentasi Pak Johan mengenai PSAK 68 pengukuran nilai wajar Bapak dan Ibu. Kita di DSAK IAI telah mengeluarkan juga press release mengenai PSAK 68 ini, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 68. Sesuai dengan tayangan yang sekarang saat ini Bapak Ibu dapat lihat bahwa kami mengingatkan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Definisi nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Hierarki nilai wajar ini Bapak dan Ibu ada input level 1, input level 2, input level 3, tetapi bukan pilihan bebas gitu, ini adalah hierarki sehingga ya cara memilihnya pertama kali kita kan perlu bertanya apakah terdapat harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. Kalau iya, maka kita memilih input level 1 yang merupakan harga kuotasian dan dipakai tanpa penyesuaian. Apabila input level 1 tidak ada, baru kita menggunakan input level 2, yaitu harga yang dapat diobservasi, harga kuotasian aset yang serupa, harga kuotasian aset identik atau serupa di pasar yang tidak aktif, dan input selain harga kuotasian. Nah, apabila input level 1 dan level 2 tidak ada, maka baru kita ke level 3, menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dan teknik tertentu, atau sering juga disebut maktumod. Ya, Bapak dan Ibu, di dalam paragraf 77 PSAK 68 secara eksplisit disebutkan bahwa harga kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian untuk mengukur nilai wajar. Maka jika harga kuotasian tersedia, entitas dianggap tidak tepat untuk melakukan penyesuaian atas harga kuotasian tersebut dan tidak juga tepat untuk mengabaikan transaksi yang menghasilkan harga kuotasian, kecuali transaksi tersebut ditentukan sebagai transaksi yang tidak teratur. Nah, ini kemudian di slide berikutnya, karena di dalam PSAK 68 itu disebutkan kecuali transaksinya tidak teratur, maka ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan transaksi tidak teratur tersebut? Di sini dikatakan bahwa di PSAK 68, bagaimana ketika volume transaksi atau tingkat aktivitas perdagangan di bursa menurun secara signifikan. Maka entitas perlu kembali melakukan analisis apakah masih terdapat harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik. Maka apabila masih ada harga kuotasian, maka harga kuotasian itu yang digunakan. Kalau di entitas ingin menyimpulkan bahwa transaksinya sudah tidak teratur, maka PSAK 68 memberikan suatu panduan di panduan penerapan paragraf PP 43 dalam keadaan seperti apa transaksi dapat dikatakan tidak teratur. Nah, Bapak dan Ibu apabila membaca PP 43 maka ini transaction per transaction gitu Bapak Ibu, instrumen per instrumen. Jadi tidak bisa secara blanket gitu ya, otomatis disimpulkan. Dan di PP 43 juga tidak mudah untuk ditentukan. Dan apabila masih ada transaksi kuotasian antara pihak yang tidak berelasi, maka dapat dianggap bahwa itu adalah transaksi yang teratur. Kemudian di paragraf PP 44C, entitas juga harusnya tidak mengabaikan informasi yang dapat diobservasi pada tanggal pelaporan, dan memberikan bobot pertimbangan yang lebih rendah untuk transaksi yang dianggap tidak teratur. Kalau setelah mempertimbangkan semua ini, input 1, input 2 tidak ada, kemudian entitas memutuskan menggunakan teknik valuasi, ya, maka entitas dapat mempertimbangkan
dampak COVID-19 terhadap penyesuaian-penyesuaian asumsi penilaian ya yang dilakukan entitas dalam memberikan atau membuat teknik valuasi tersebut. Apabila ada model relaksasi pemerintah yang diberikan oleh pemerintah, ya, maka hal ini juga harus diperlakukan sebagai salah satu input oleh entitas di dalam menentukan teknik valuasinya. Nah, apabila entitas tadinya mengukur suatu aset menggunakan level 1, ya, input level 1, kemudian berpindah menjadi input level 2 atau bahkan sampai input level 3, maka ada pengungkapan yang harus dilakukan oleh entitas, terutama kalau sampai level 3, ya. Alasan mengapa perpindahan itu terjadi, dan itu pengungkapannya jauh lebih detail yang diminta oleh PSAK 68 dan entitas harus juga comply terhadap persyaratan pengungkapan tersebut. Baik, itu saya rasa dari saya untuk PSAK 68. Saya berikan berikutnya kepada Bapak Indra Wijaya untuk menjelaskan dampak COVID-19 terhadap penerapan PSAK 71 instrumen keuangan.